Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, perkenalkan nama aku Afza. Aku dari Divisi Badan Pengurus Harian MJ Perpustakaan dan Ilmu Informasi Liberation tahun periode 2020. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Edensor karya Andrea Hirata. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel HMJ Library and Information Science ya. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya agar sahabat literasi dapat notifikasi info terbaru dari channel ini. Edensor merupakan novel ketiga dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini diterbitkan pada tahun 2007 oleh penerbit Bentang Pustaka. Edensor menyuguhkan perjalanan Ikal dan Arai di benua Eropa, mimpi mereka saat SMA yang akhirnya terwujud. Novel ini diawali dengan masa kecil Ikal yang sangat menarik dan berkesan di kampung halamannya. Dalam novel ini diceritakan bahwa ia telah menemukan keping-keping mozaik dalam hidupnya. Setelah lulus SMA di Belitung, Ikal bersama sahabat sekaligus sepupu jauhnya Arai memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa. Mereka melakukan segala macam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arai ternyata mendapat kesempatan untuk bekerja dan berkuliah di Kalimantan, sehingga terpaksa harus berpisah dengan Ikal. Sedangkan Ikal tetap melanjutkan pekerjaannya dan melanjutkan pendidikan S1-nya di Jawa. Ikal dan Arai berhasil menyelesaikan kuliah tepat waktu. Mereka mengikuti tes beasiswa untuk sekolah strata 2 ke Eropa. Pak Balia, yang merupakan guru SMA Ikal dan Arai, memotivasi murid-muridnya untuk berkelana, menjelajah Eropa, dan menjamah Afrika. Kepribadian Arai yang gigih membuat Ikal benar-benar berani bermimpi untuk menginjakan kaki di benua biru tersebut. Arai berkata padanya, "Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu." Universitas Sorbonne Paris menjadi awal petualangan tak terduga mereka. Universitas ternama itu menaungi mahasiswa dari seluruh dunia yang ingin belajar dan menggali potensi lebih dalam tentang keilmuannya. Ikal dan Arai dipertemukan dengan teman-teman yang sungguh cemerlang, jenius, hebat, serta memiliki kepribadian yang unik. Sebagai penerima beasiswa, Ikal dan Arai juga beberapa teman yang lain dituntut untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Mereka harus berjuang keras ketika mengikuti perkuliahan, termasuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen yang mayoritas bergelar doktor serta profesor. Petualangan menjelajahi Eropa dengan backpacker dimulai ketika liburan musim panas tiba. Ide Ikal dan Arai ini ternyata sangat didukung oleh teman-temannya. Bahkan mereka mengubah ide ini menjadi sebuah kompetisi, dan beberapa dari mereka juga turut berpartisipasi. Pemenang ditentukan dengan banyaknya negara yang dikunjungi, dan yang kalah akan mendapatkan hukuman. Dengan berbekal menjadi pengamen jalanan yang memanfaatkan keahlian masing-masing untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, mereka berangkat menjelajah Eropa dengan rute yang berbeda. Arai dan Ikal dibantu oleh teman mereka yang berasal dari Amsterdam School of the Arts untuk menyiapkan street performance, yaitu menjadi manusia patung yang berbeda dari lainnya. Negara demi negara mereka lalui sembari melakukan pertunjukan jalanan ini. Tidak semua berjalan mulus memang, tapi kegigihan dan kerja keras mereka membuktikan bahwa halangan dan rintangan ini dapat dihadapi. Petualangan menjelajah Eropa dan Afrika merupakan mimpi Ikal dan Arai saat SMA dulu. Namun terlepas dari itu, Ikal juga mencari keberadaan cinta pertamanya, Aling. Ikal kehilangan jejak Aling setelah diketahui bahwa orang tuanya bercerai dan ia meninggalkan Belitung. Bertahun-tahun rasa cintanya pada gadis Tionghoa itu tidak pernah berkurang, justru semakin memuncah, dan keinginannya untuk menemukan gadis itu pun begitu besar. Edensor merupakan sebuah nama desa khayalan yang ada dalam novel yang diberikan Aling kepada Ikal. Dengan membaca novel itu dan berimajinasi tentang Edensor, sedikit mengobati kerinduan Ikal pada Aling. Namun hal tak terduga terjadi di Inggris, ketika Ikal mengikuti kepindahan profesor pembimbingnya untuk keberlangsungan risetnya. Edensor yang selama ini hanya dianggap khayalan belaka, ternyata benar-benar ada. Apakah Ikal berhasil menemukan sesuatu yang dicarinya?
Novel karya Andrea Hirata ini sangatlah inspiratif seperti kedua novel pertamanya, Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Ketiga novel tersebut memiliki pesan kepada pembaca untuk berani bermimpi dan tidak menyerah dalam mengejar mimpi. Bagaimanapun keadaan saat ini, siapapun diri kita, jangan pernah takut untuk bermimpi. Satu kalimat yang sangat berkesan dan terpatri dalam ingatan saya adalah ketika Arai mengatakan, "Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu." Dua orang pemuda yang berasal dari Belitung ini membuktikan bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup selama kita mau berusaha dan berjuang. Mereka terbiasa sejak kecil untuk mengorbankan apa saja demi melanjutkan pendidikan. Mereka terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, namun begitu sadar akan pentingnya pendidikan. Pentingnya pendidikan yang ditanamkan dalam diri mereka sejak kecil menjadi penuntun langkah mereka dalam meraih mimpi. Selain itu, nilai-nilai religius juga ditanamkan kuat dalam diri mereka sejak kecil, sehingga kemanapun langkah kaki membawa mereka, bahkan ke ujung dunia sekalipun, mereka selalu mengingat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong hamba-Nya. Di luar sana banyak orang-orang yang sangat cerdas. Mereka memiliki argumen yang baik, ide yang cemerlang, rasa keingintahuan yang tinggi, juga jiwa kompetitif yang sangat besar. Dari hal itu dapat diambil pelajaran bahwa ilmu yang kita punya sekarang belum seberapa jika dibandingkan orang-orang terpelajar di luar sana. Seperti peribahasa di atas langit masih ada langit, yang mengajarkan bahwa kesombongan itu tidak ada gunanya, tidak pantas untuk dibanggakan. Sehebat-hebatnya kita, masih ada orang lain yang lebih hebat. Maka jadilah orang yang haus akan ilmu. Teruslah belajar dan memanfaatkan ilmu yang dimiliki untuk kesejahteraan umat manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nilai kehidupan yang dapat diambil dari petualangan Ikal dan Arai dalam menjelajah Eropa dan sebagian Afrika sangatlah beragam. Mereka pernah terperangkap dalam suhu dingin sampai minus 19 derajat di Laut Utara yang bahkan mengakibatkan Ikal sekarat, berhari-hari melewati suhu 45 derajat di Gurun Sahara, terlunta-lunta dan kehilangan arah di Rusia, dirampok dan terancam bahaya maut di Rumania, juga pengalaman lain di setiap negara yang tak kalah mengerikan. Namun di tengah ketidakberdayaan itu, mereka tetap bangkit, berpikir bagaimana caranya tetap hidup, berpikir langkah apa yang akan diambil untuk meneruskan perjalanan, serta berpikir bagaimana meraih mimpi-mimpi mereka. Selagi ada kemauan, pasti ada jalan. Sekali jatuh, maka jangan takut untuk bangkit lagi. Membaca novel ini seolah-olah pembaca diajak untuk berkeliling Eropa dan sebagian kecil Afrika, menyelami kisah masa lalu Ikal saat di Belitung dan orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Penulis menggambarkan setiap kejadian dan latar dengan sangat detail. Tokoh-tokoh yang digambarkan juga memiliki karakter yang sangat kuat, sehingga pembaca seperti ikut masuk dalam alur cerita ini. Bahasa yang digunakan oleh penulis sedikit bercampur dengan istilah-istilah sulit, namun terkesan sederhana, sehingga masih mudah untuk dicerna. Humor juga diselipkan dalam cerita ini, yang dapat membuat pembaca tertawa terpingkal-pingkal karenanya. Cerita ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang hampir berputus asa dalam hidupnya. Cerita ini menghadirkan perspektif positif dalam menghadapi problematika kehidupan. Sekian review buku kali ini. Semoga review ini dapat bermanfaat dan membuat kalian penasaran untuk membaca lebih lanjut. Tetap semangat meskipun banyak cobaan yang menghadang. Nantikan review-review buku selanjutnya dan stay tune terus ya di channel YouTube HMJ Library and Information Science. Aku Afza dari Divisi Badan Pengurus Harian. Sampai jumpa. See you. Salam literasi untuk membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.